Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua ya. Jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Abang Parku akan membahas film horor dari Indonesia terseram tahun ini menurut Bang Parku. Karena film ini bikin 9 juta penonton bioskop ketakutan lantaran diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul KKN Desa Penari tahun 2022. Film hasil karya sutradara Awi Suryadi ini dibintangi oleh aktor muda berbakat seperti si cantik aduhai Agni Hag, si ganteng Ahmad Megantara, dan juga si cantik petualang Adinda Thomas. Mengisahkan tentang 6 orang mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil, di mana mereka melakukan sesuatu hal terlarang di desa tersebut yang membuat mereka bertemu dengan malapetaka. Diwarnai dengan adegan penuh jumpscare dan juga adat istiadat tradisional. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Film dimulai dengan diperlihatkannya dua mahasiswi cantik bernama Nur dan Ayu yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa terpencil di tengah-tengah hutan yang terletak di Jawa Timur. Mereka bermaksud ingin survei lokasi KKN. Ditemani oleh kakak dari Ayu, mereka pun menemui kepala desa penari bernama Pak Prabu. Di sana, mereka pun disambut dengan suasana yang cukup mencekam karena desa tersebut berada di tengah-tengah hutan. Ayu dan Nur pun meminta izin kepada Pak Prabu untuk melakukan kuliah kerja nyata di desa penari tersebut. Pada awalnya Pak Prabu merasa keberatan lantaran takut para mahasiswa berbuat onar di kampung ini. Namun setelah kakaknya Ayu memohon kepada Pak Prabu, akhirnya mereka pun mendapatkan izin. Boleh ya Pak? Bukan satu lokasi. Pak Prabu lalu mengajak mereka ke kolam, di mana kolam tersebut dulunya tempat mandi para penari di desa ini. Makanya para warga desa menyebut kolam ini dengan sebutan sinden. Dan entah kenapa di sana Nur merasa pundaknya agak berat serta ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, Ayu dan Nur datang bersama teman-temannya yang lain. Di antaranya ada si ganteng Bima, Widya, Anton, dan juga Wahyu. Hingga saat mereka sedang melewati hutan, Widya mendengar suara gamelan dari balik pepohonan sehingga pas sampai di desa penari, dia pun bertanya kepada Pak Prabu, apakah ada desa lain di dalam hutan, sebab dia mendengar ada suara gamelan. Di sini Pak Prabu pun bilang kalau nggak ada desa lain di hutan ini selain desa penari. Pak Prabu juga meminta Widya nggak memikirkan hal tersebut. Tadi di jalan saya dengar suara gamelan. Apa ada desa lain dekat sini? Cuman rungon-rungon mbak aja. Gak usah dipikirin. Kemudian Pak Prabu mengantarkan mereka ke tempat menginap sementara karena tempat tinggal mereka belum disiapkan oleh Pak Prabu. Para wadon ditempatkan di rumah Ibu Sundari, sementara para jejaka ditempatkan di puskesmas. Di sini Bu Sundari pun awalnya kurang suka dengan kedatangan Ayu, Widya, dan juga Nur, sebab pakaian Ayu sangatlah terbuka. Bu Sundari memberitahu jika semua rumah di desa ini bangunannya memakai anyaman, jadi para warga bisa mendengar dan melihat dengan jelas apapun kegiatan yang mereka lakukan. Wejangan dari Bu Sundari itu seolah menyindir Ayu yang pakaiannya terlalu seksi. Lalu setelah Ayu dan Nur tertidur, Widya merasakan ada hal aneh di mana dia melihat ada sosok nenek menyeramkan yang lagi duduk di samping Nur. Keesokan harinya, Pak Prabu pun mengajak Nur dan teman-temannya berkeliling desa. Pertama-tama, Pak Prabu mengajak mereka ke kolam sinden atau sumber air desa yang akan menjadi program kerja mereka. Lalu Pak Prabu membawa mereka ke tempat pemakaman desa, yang mana mereka pun bertanya-tanya ketika melihat beberapa kuburan ditutupi oleh kain hitam. Pak Prabu pun mengungkapkan jika kuburan yang diberikan kain hitam itu cuma tanda bahwasanya orang yang dikubur belum genap 10 tahun. Dan entah kenapa di sini tiba-tiba Nur merasakan pundaknya berat lagi hingga mendadak pingsan. Maka dari itu Bima pun meminta izin kepada Pak Prabu untuk membawa Nur kembali ke rumah Bu Sundari.
Bersamaan dengan itu, Pak Prabu pun menunjukkan kepada Widya, Ayu, Anton, dan Wahyu sebuah perbatasan antara kampung dan hutan. Biasanya para warga desa menyebutnya tapak tilas. Pak Prabu juga mewanti-wanti mereka agar jangan melewati tapak tilas itu, karena di dalam hutan ada sebuah tempat yang dilarang dimasukin oleh sembarang orang. Bahkan warga desa aja nggak ada yang berani ke sana. Mendengar hal itu, Widya pun merasakan semilir-semilir angin negatif yang berada di balik tapak tilas tersebut. Sepulangnya keliling desa, mereka pun mulai menyusun program kerja serta membagi tugas masing-masing. Mereka sepakat untuk membagi tim menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok tersebut berisikan 2 orang, Nur dengan Anton, Bima dengan Ayu, Widya dengan Wahyu. Di momen kerja sama tim ini terlihat jelas bahwasannya si Ayu suka sama Bima, tetapi si Bima malah suka sama Widya. Hingga di saat Ayu dan Bima sedang kerja kelompok, si Widya ini memergoki Bima berjalan menuju hutan sendirian. Wah, kira-kira si Bima ngapain ya? Setelah beberapa hari KKN di desa penari ini, Nur dan Widya mulai merasakan hal-hal aneh. Di saat mereka lagi pengen mandi di MCK desa, mereka menemukan sesuatu yang gak bakal mungkin mereka lupain seumur hidup. Nah, perlu diketahui nih, mayoritas warga desa penari rumahnya nggak ada kamar mandi. Jadi mereka biasanya mandi dan buang air di sungai atau MCK ini. Nur pun mandi duluan hingga tanpa diduga dia diganggu oleh sosok hitam berbadan besar menyeramkan. Ya, orang-orang di kampung saya menyebutnya genderuwo. Tentu aja hal itu membuat Nur dak-dikduk belalang kuncup sampai meminta pertolongan kepada Widya karena entah kenapa pintu kamar mandi terkunci. Nah, anehnya dari luar kamar mandi si Widya malah mendengar suara sinden sedang melantunkan nyanyian. Setelah Nur berhasil keluar dari kamar mandi, sekarang gantian Widya yang mandi dan diganggu oleh sosok makhluk menyeramkan. Tapi kali ini, si Widya diganggu oleh sesosok penari cantik yang tatapannya sangat tajam. Namun yang saya salut, meskipun melihat sosok menyeramkan, mereka berdua tetap diam dan tidak membicarakan apa yang telah dilihatnya tadi saat mereka mandi satu persatu. Yuk, jangan lama-lama. Malam harinya, Nur yang merasa terganggu dengan hal-hal aneh kemudian mendatangi rumah Pak Prabu. Di sana kebetulan ada Mbah Boneng. Dia adalah seorang tokoh masyarakat dari desa sebelah yang tahu betul manusia dan makhluk halus yang ada di desa penari ini. Ya, kalau bahasa sekarang mah orang pintar. Si Mbah pun sepertinya sudah tahu kedatangan Nur, hingga pada saat Nur ingin bercerita tentang sosok hitam yang mengikutinya, si Mbah memaksa Nur untuk meminum kopi yang dihidangkan oleh Pak Prabu. Mau nggak mau, Nur yang nggak suka kopi pun meminumnya. Anehnya si Nur bilang kalau kopi itu enak banget, padahal kopi yang diseduh Pak Prabu adalah kopi pahit. Untuk itu, si Mbah pun langsung memotong ayam dan memberitahu kepada Nur bahwa sosok yang mengikutinya adalah salah satu jin penghuni desa penari. Si genderuwo itu nggak suka dengan kehadiran makhluk halus yang menjaga Nur, di mana ternyata sosok yang menjaga Nur adalah nenek menyeramkan yang dilihat Widya di awal film tadi. Si Mbah pun mengatakan kepada nenek penjaga Nur bahwasanya si genderuwo berjanji kepadanya nggak bakal ngegangguin Nur lagi. Wah, keren juga ya si Nur, diam-diam punya kodam nenek gayung. Dia marah, kamu bawa ke desa ini. Tibae garu sing nang kene. Ketika Nur ingin kembali ke rumah Bu Sundari, dia mendengar ada suara gamelan dan juga seekor ular besar. Bersamaan dengan itu, dia juga melihat Widya sedang menari dengan tatapan yang kosong. Nah, di samping itu juga, si Widya terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa Nur nggak ada. Dia pun lantas mengecek keluar dan melihat Nur lagi menari dengan wajah menyeramkan. Tentu saja Widya pun terkejut karena selama dia berteman dengan Nur, dia tuh nggak bisa nari sama sekali. Widya pun mendekati Nur dan berusaha menyadarkannya. Sadar. Di tengah momen mendegangkan itu, Wahyu yang mau nyantai keluar melihat Widya sedang menari-nari di depan rumah Bu Sundari. Faktanya si Widya lah yang kesurupan, bukannya si Nur. Spontan aja Wahyu pun berteriak menyadarkan Widya, hingga si Nur dan Ayu yang lagi tertidur pun terbangun. Mereka pun lantas keluar hingga Widya pun tiba-tiba tersadar, dibarengi oleh datangnya Bu Sundari yang langsung menyuruh Widya segera masuk ke dalam.
Di hari berikutnya, Ayu, Widya, dan Wahyu sudah berada di rumah Pak Prabu untuk bertemu dengan Mbah Boneng. Di sini Mbah Boneng pun memaksa mereka bertiga meminum kopi tersebut. Tapi di antara mereka bertiga, cuma si Widyalah yang meminum kopi itu sampai habis dan bilang kalau kopi itu enak. Padahal si Wahyu mengungkapkan kalau kopi itu rasanya getir banget kayak perjuangan hidup. Dari sini si Mbah pun tahu bahwa Widya sedang diikuti oleh makhluk halus. Oleh karenanya si Mbah pun membentengi Widya dengan mengoleskan kunyit geprek ke jidat Widya agar makhluk halus nggak bisa mengganggunya. Tindak nosek kopi ini. Sementara itu, Anton dan Nur yang lagi melakukan program kerja sedikit berbincang. Anton memberitahu Nur mengenai sikap Bima yang akhir-akhir ini agak aneh. Anton menemukan ada sesajen di bawah kasur Bima. Gak jarang, Anton juga sering mendengar suara desahan Bima setiap malam. Nur pun bilang kepada Anton bahwa Bima gak mungkin seperti itu, karena dia udah tahu seluk-beluk sifat Bima dari kecil. Jadi mana mungkin Bima kenal dengan hal-hal goib. Sebab dari kecil Nur tahu kalau Bima adalah orang yang taat agama. Melihat respon Nur yang gak percaya, Anton pun lantas mengajak Nur ke kamar Bima. Yang mana ketika melihat kamarnya, Nur benar-benar terkejut ketika melihat sesajen di kolong kasur Bima. Nah, yang mereka nggak tahu sebenarnya ada foto Widya di bawah sesajen itu. Hingga secara tiba-tiba mereka melihat ada seekor ular di dalam lemarinya Bima. Saat hari mulai gelap, Pak Prabu pun mengajak Nur dan kawan-kawan pindah ke rumah yang sudah disiapkan oleh Pak Prabu. Seperti biasa, antara Wadon dan Jejaka, kamarnya dipisah agar mencegah hal-hal yang diinginkan. Gak lupa, Pak Prabu juga mewanti-wanti supaya mereka jaga sikap. Namun di rumah singgah yang baru ini, kejadian aneh malah makin parah. Si Bima terlihat berjalan menuju hutan sendirian. Sementara si Widya yang lagi belajar sambil ditemani Nur sholat, kemudian berjalan ke dapur buat ngambil minum. Di sana dia benar-benar terkejut karena melihat Nur tiba-tiba ada di dapur. Padahal barusan Nur lagi sholat. Nah, ketakutan Widya itu semakin menjadi-jadi ketika melihat Nur di kamar kagak ada. Spontan aja, hal itu pun membuat Widya takut setengah mati. Mereka semua pun panik ketika melihat Widya ketakutan setengah mati. Dan di tengah-tengah momen mengerikan tersebut, Widya yang habis minum air tiba-tiba merasa ada yang aneh di dalam mulutnya. Hingga begitu dia pegang, ternyata itu adalah rambut yang begitu panjang. Sontak saja mereka semua pun histeris sampai si Anton berteriak bahwasanya Widya telah disantet oleh seseorang. Suatu hari, Nur nggak sengaja mendengar percakapan antara Bima dan Ayu, di mana Bima sangat marah kepada Ayu karena telah menghilangkan gelang kawaturi yang seharusnya si Ayu kasih ke Widya. Akan tetapi, si Ayu malah menghilangkan gelang kawaturi tersebut. Entah apa maksud dan tujuan Bayu kepada Widya, yang jelas dia marah sekali kepada Ayu lantaran telah menghilangkan gelang tersebut. Kamu gak ngerti. Dari situ sifat Bima pun mulai berubah menjadi agak dingin. Dia yang semula akrab dengan Nur kini seringkali keluar sendirian tanpa ada yang tahu kemana Bima pergi. Hingga saat Bima pulang ke rumah singgah, Nur mengungkapkan kepada Bima kenapa akhir-akhir ini dia jarang sekali sholat. Bukannya malah senang, si Bima malah marah-marah dan bilang kepada Nur kalau masalah ibadah itu urusan masing-masing. Tentu aja hal itu membuat hati lembut Nur tergores karena teman dari kecilnya tiba-tiba berubah. Ibadahku ya ibadahku. Ibadahku kok gak ditanya. Keesokan harinya, Nur yang merasa ada yang gak beres sama Bima kemudian menghampirinya di tempat program kerjanya bersama Ayu. Dia heran kenapa mereka gak ada di tempat program kerjanya. Untuk itu Nur pun mencari-carinya sampai ke dalam hutan melewati tapak tilas. Padahal waktu itu Pak Prabu sudah mewanti-wanti mereka masuk ke dalam hutan. Tapi karena khawatir dengan Bima dan Ayu, Nur pun tidak menggubrisnya. Bersamaan dengan itu, si Ayu terlihat sedang menggoda Bima di sebuah kolam tempat pemandian yang sudah nggak terpakai. Bima yang kala itu bingung ngelihat Ayu tanpa busana pun pasrah aja ketika Ayu mengajaknya bertukar liur. Dan akhirnya mereka pun melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu.
Nur yang terus mencari-cari mereka kemudian menemukan sebuah gubuk tua. Ketika dia mendekatinya, ternyata ada Ayu dan Bima yang baru aja selesai berzina. Tentunya Bima dan Ayu pun merasa malu atas dosa besar yang telah mereka lakukan di desa penari tersebut. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan dengan Wahyu dan Widya yang lagi belanja kebutuhan di pasar yang lokasinya cukup jauh dari desa. Di sana mereka pun beli cilok dan sempat bilang kalau mereka ini KKN di desa dalam hutan. Nah, Kang Cilok yang mengetahui hal tersebut pun menyarankan agar Wahyu dan Widya menginap di penginapan dan pulang besok hari. Tapi, karena nggak memungkinkan si Widya sama Wahyu nginep berduaan, mereka pun memutuskan buat pulang. Si tukang cilok pun mewanti-wanti mereka kalau sampai bertemu dengan apapun di hutan, kalau bisa jangan dihiraukan. Dan setelah ngobrol sama Kang Cilok, mereka pun pulang ke desa menyusuri hutan sampai hari sudah mulai gelap. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si Wahyu bilang, "Gimana ya kalau sampai motornya mogok?" Gak lama setelah si Wahyu ngomong kayak gitu, motor mereka pun mogok beneran. Tentunya hal itu membuat mereka takut setengah mati, karena di dalam hutan ini mana mungkin ada bengkel. Hingga tiba-tiba aja mereka melihat ada seorang kakek. Awalnya mereka ragu kalau si kakek manusia, namun karena gak ada pilihan lain, mereka pun meminta sang kakek membantunya. Tanpa disangka, si kakek dengan baik hati menyuruh mereka menunggu di sebuah pesta yang sangat meriah. Di sana ada juga para penari dan juga makanan yang disediakan untuk para warga. Spontan aja si Wahyu pun girang bukan main, tapi enggak dengan Widya. Dia merasa takut ketika melihat seorang penari yang wajahnya mirip sama sosok makhluk seram yang mengganggunya ketika sedang mandi tempo hari. Oleh sebab itu, Widya pun mengajak Wahyu pulang. Nah, sebelum pulang, si Wahyu bungkusin makanan buat teman-temannya. Yang aneh, ketika mereka hendak pulang, para penari dan warga tiba-tiba diam dan menatap ke arah mereka. Tanpa berlama-lama, Wahyu lalu menancap gas. Di rumah singgah, Nur terlihat memarahi dan mengutuk perbuatan Bima dan juga Ayu. Namun gak lama si Wahyu dan Widya datang sambil menceritakan kalau mereka habis melihat pesta di tengah-tengah hutan. Tentunya hal itu membuat Nur dan yang lain gak percaya, sebab Pak Prabu bilang kalau di desa penari ini adalah desa satu-satunya yang berada di tengah-tengah hutan. Mendengar temannya pada gak percaya, Wahyu pun membuktikannya lewat membuka bungkusan makanan yang tadi dia ambil di pesta tersebut. Sampai ketika makanan itu dibuka, ternyata makanan yang diambil Wahyu berubah menjadi kepala monyet yang menyebabkan bau busuk seisi ruangan. Nur yang masih kesal dengan Ayu dan Bima kemudian mencari tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan selama ini selain berzina. Di saat Nur membongkar isi tas Ayu, dia menemukan ada sebuah selendang hijau. Sampai selang beberapa saat, Nur melihat ada sesosok wanita di balik ordeng hijau. Awalnya dia ketakutan, tapi pas sesosok itu menghampiri, ternyata dia adalah Widya yang kerasukan setan si penari bernama Badarawuhi. Di sini si Badarawuhi pun meminta agar Nur nggak ikut campur urusan mereka. Kalau sampai Nur ikut campur, si penari nggak segan-segan untuk melukainya. Nah, di tengah kengerian itu, si penari yang merasuki tubuh Widya terlihat takut ketika melihat sosok nenek yang menjaga Nur menatapnya dengan sinis. Pada saat sepertiga malam, Bima terlihat menangis sambil memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Dengan hati yang pasrah, Bima pun akhirnya meminta maaf kepada Nur karena nggak bisa menjaga sikap di kampung ini. Dia juga mengungkapkan awal mula kenapa ini semua bisa terjadi. Semua berawal ketika Bima bermimpi melihat Widya dililit oleh ular. Di mimpi itu juga ada Badarawuhi yang memperkenalkan dirinya sebagai Dawuh. Di sini Dawuh bilang bahwa Widya nggak bakal bisa lepas dari lilitan ular itu sebab mereka adalah penghuni desa penari. Dawuh pun menawarkan bantuan dengan syarat Bima harus mematuhi semua perintahnya. Mau nggak mau, Bima pun menuruti perintah Dawuh untuk mengambil sebuah kalung kawaturi di dalam kolam pemandian di dalam hutan tempat dia berzina dengan Ayu. Lalu Bima diminta menyerahkan gelang tersebut kepada Widya. Eits, nggak hanya itu, si Bima juga harus melakukan pembuahan dengan Dawuh setiap malam, agar si Widya bisa lepas dari jeratan ular serta semua yang Bima inginkan akan dikabulkan oleh Dawuh. Namun tanpa Bima sadari, dia telah bersekutu dengan jin, dan semenjak itu juga, dia terkena tipu daya Dawuh yang menjebaknya agar berzina dengan Ayu.
Dikuasain hawa nafsu, Bim. Godaan itu harus menghantuiku sendiri. Paginya, Nur pun langsung mencari gelang kawat turi itu di dalam tas Widya. Gak disangka, Nur menemukan gelang kawat turi beserta selendang tersebut. Spontan aja, Nur pun langsung menghampiri Ayu untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya Ayu sembunyikan. Awalnya, Ayu gak mau cerita nih, tapi setelah diancam Nur ingin melaporkan perjinahan mereka pada Pak Prabu, Ayu pun bercerita. Pada awalnya, Bima memang menyuruhnya untuk menyerahkan gelang kawat turi itu kepada Widya. Namun Ayu berbohong kepadanya karena dia tahu jika Bima menyukai Widya. Nah, setelah dia menyembunyikan gelang kawat turi tersebut, Badara Wuhi mendatanginya dan meminta agar gelang tersebut ditaruh di tas milik Widya. Sebagai gantinya, Ayu diberikan selendang milik Dau agar bisa memikat Bima. Secara nggak sadar, Bima dan Ayu telah bersekutu dengan Badara Wuhi. Sebagai gantinya, dia memberikanku selendang hijau yang bisa memikat. Atas semua kejadian memalukan ini, Nur pun menyatakan kepada temannya yang lain bahwa besok mereka harus pulang. Di sini tentunya Anton, Wahyu, dan Widya pun bertanya-tanya kenapa mereka harus pulang. Karena jika mereka pulang dan gagal KKN, maka tahun ini mereka nggak bakal lulus kuliah. Akan tetapi, Ayu hanya bisa menangis tanpa bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nur pun cuma bisa bilang bahwa desa ini nggak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang tidak menjaga sikap di desa penari ini. Memangnya nggak bisa kita berjuang dulu sampai selesai? Lapor nangis yuk. Kan kamu yang pilih. Ketika teman-temannya yang lain tertidur, Widya tiba-tiba terbangun dan gak sengaja ngelihat Bima berjalan ke hutan sendirian. Alhasil dia pun mengikutinya hingga sampai ke tempat sanggar lapuk di tengah-tengah hutan. Di sana Widya pun mendengar suara desahan dari arah gubuk kolam pemandian. Sontak saja dia pun menghampirinya dan mengintip ke gubuk itu. Yang mana Widya benar-benar terkejut melihat Bima sedang dibuahi oleh Badara Wuhi, si jin penari yang selalu mengganggunya. Tiba-tiba, Widya dikagetkan dengan seorang kakek yang waktu itu membantunya sama Wahyu ketika motornya mogok. Entah kenapa, mendadak sanggar lapuk itu berubah menjadi sanggar yang bersih dan ramai oleh para warga, di mana warga tersebut adalah bangsa jin. Tentu saja Widya yang tersadar kalau mereka semua adalah jin pun ketar-ketir bukan main. Apalagi ketika Badara Wuhi menyuruhnya untuk tetap di sini. Akhirnya, Widya pun tertahan di alam jin tersebut. Di sini ya. Kembali ke Nur yang mendadak terbangun dan melihat Widya nggak ada di sana. Nur pun mencoba membangunkan Ayu, namun Ayu nggak sadar-sadar. Pas begitu badannya dibalik, Nur benar-benar kaget melihat Ayu terlihat seperti orang yang lagi sekarat. Matanya terbelalak ke atas dan mulutnya seperti orang lagi stroke. Sontan saja Nur pun memanggil Anton dan Wahyu untuk segera memanggil Pak Prabu. Kita mesti minta tolong Pak Prabu. Bimanti. Terus aku bangun, ayo Asgen. Sementara itu, Widya yang terjebak di alam jin pun terkejut ketika melihat sesosok penari yang dipaksa menari oleh Badara Wuhi dan ternyata penari baru itu adalah Ayu. Di rumah singgah terlihat sudah ramai dengan para warga dan juga Pak Prabu. Nur dengan terpaksa kemudian memberikan selendang dan gelang kawat turi lalu menceritakan bahwasannya si Ayu dan Bima telah melakukan perjinahan di gubuk lapuk di tengah hutan. Mendengar hal itu, Pak Prabu pun benar-benar kecewa. Sedangkan Anton dan Wahyu pun lantas marah karena Nur nggak mau jujur dari awal. Meskipun kecewa, Pak Prabu pun menyuruh warga beserta Anton dan Wahyu mencari Widya dan juga Bima sebab mereka pasti dalam bahaya. Goblok kok Nur. Kok baru cerita? Gula daging. Cepet, kapan gulai? Gak lama setelahnya, Mbak Boneng pun datang dan menerawang apa yang terjadi. Mbah Boneng mengungkapkan bahwasanya Badara Wuhi adalah jin penguasa desa ini. Dan gelang kawat turi adalah gelang yang biasanya dipakai penari bergelar dawuh yang dipilih oleh Badara Wuhi. Sementara selendang itu adalah selendang pemikat pria. Nur pun meminta Mbah Boneng menyelamatkan Ayu dan Bima. Akan tetapi, Mbah Boneng bilang jika dia nggak bisa menolong mereka, sebab jiwa mereka telah terjebak di Angkara Murka atau universe-nya para jin. Mbah Boneng pun bilang kalau dia hanya bisa menolong Widya. Seketika, Mbah Boneng pun berubah menjadi sosok anjing hitam yang langsung pergi menyelamatkan Widya.
Di tengah-tengah tangisan Widya sedang dikerumuni bangsa jin, si anjing hitam atau Mbah Boneng pun datang menyelamatkannya lewat gonggongan yang membuat para jin terdiam. Widya yang punya kesempatan untuk kabur itu pun sebenarnya ingin sekali menolong Ayu yang kala itu menangis karena terus dipaksa Badara Wuhi menari. Akan tetapi Widya benar-benar nggak bisa menolong Ayu, sebab tubuh Ayu nggak bisa bergerak sama sekali selain menari. Dengan terpaksa, Widya pun meninggalkan Ayu sambil menangis mengikuti anjing hitam tersebut. Selang beberapa saat, Anton dan Wahyu pun datang membawa Bima bersama para warga. Di sini kondisi Bima pun benar-benar sama persis seperti Ayu. Nur dan yang lain pun melihatnya sangat sedih karena nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba di tengah suasana haru datanglah Widya yang menangis tersedak-sedak. Dia benar-benar merasa bersalah nggak bisa menyelamatkan Ayu dan Bima yang terjebak di universe Badara Wuhi. Melihat hal itu, Mbah Boneng pun mengatakan kepada Widya dan Nur kalau dia benar-benar nggak bisa nyelamatin Bima serta Ayu, sebab mereka ditahan oleh Badara Wuhi di Angkoro Murko karena mereka telah dihukum atas perbuatannya melakukan perzinahan di tempat mandi Badara Wuhi. Bima dijadikan pendamping untuk Badara Wuhi, sementara Ayu dijadikan penari bergelar dawuh yang akan terus menghibur para jin selamanya. Kuno kalau penari itu Natalia, ikuti Bima Nur. Di sini fakta baru pun terkuak mengenai sejarah desa penari ini, bahwasanya sanggar di tapak tilas tersebut dulunya adalah tempat para penari desa yang menari buat bangsa jin. Sementara kuburan yang ditutupi kain hitam adalah kuburan anak-anak warga desa yang dijadikan tumbal untuk para bangsa jin. Makanya nggak ada anak-anak di desa ini. Dan atas kejadian ini, Pak Prabu pun benar-benar merasa bersalah karena nggak bisa menjaga Ayu dan kawan-kawan. Begitupun dengan Nur, dia meminta maaf kepada Pak Prabu lantaran nggak bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada Nur dan kawan-kawan buat jaga sikap dan menjaga tata krama di desa ini. Akhirnya, Nur, Widya, Anton, dan Wahyu pun pulang ke rumah. Aku sih salah, Pak. Bisa dengan perasaan bersalah. Si Bima meninggal setelah 4 hari kepulangan mereka, sementara si Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Dan itulah terakhir kalinya Nur bertemu dengan Pak Prabu dan juga Mbah Boneng. Dengan penuh kesedihan, Widya dan Nur pun menceritakan semua kejadian naas yang menimpa mereka. Buat menghormati desa dan juga teman-temannya yang sudah meninggal, mereka pun meminta Mr. Simpleman yang menulis novel ini menyamarkan semua nama orang-orang dan juga desa yang terlibat dengan kejadian naas ini. Dan film pun berakhir. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Abang Parku bener-bener rekomendasiin kalian buat nonton filmnya secara langsung deh di Disney Plus Hotstar. Karena dari segi cerita maupun suasana horornya benar-benar memberikan suasana baru yang lebih fresh dari film horor Indonesia lainnya. Dari film ini juga kita bisa belajar beberapa hal mengenai makna kehidupan. Terlepas dari horornya yang sangat kental, KKN Desa Penari ini mengajarkan kita agar menjaga sikap dan menghormati adat istiadat yang ada di setiap tempat, serta mengedepankan akal daripada nafsu semata yang membuat kita berambisi buat memiliki manusia yang sebenarnya hal itu nggak baik buat kita dan juga orang-orang sekitar. Dari si Wahyu juga nih kita bisa belajar bahwa setiap ucapan adalah doa. Terbukti ketika dia mengucapkan motor mogok di tengah hutan. Buat kaulah muda dan kaulah tua, jangan pernah sekalipun deh bersekutu dengan jin atau iblis, karena mereka adalah makhluk dengan tipu daya yang akan menggiring kita ke neraka. Maka dari itu kita harus libatkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Sekian review film dari Bang Parku. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih buat kaulah muda dan kaulah tua yang udah nonton sampai habis. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku.